Cek satu dua dan salam dari Oci. Raiden di sini dan ya balik lagi dengan gue. Di video kali ini gue pengen kasih panduan kecil sih tentang karakter terbaru yaitu Feizo, General dari Xianzhou. Gue jarang banget sih buat video panduan kayak gini karena emang pertama malas dan kedua nggak ada waktu juga. Jadi gue bakal uh, buat sesingkat mungkin lah, segampang mungkin biar kalian juga lebih gampang untuk mengertinya tentang karakter terbaru ini gitu. So, yuk kita mulai panduannya. Oke, kita udah masuk battle-nya nih. Ini biar kalian jauh lebih gampang lah untuk melihat dan memahaminya gitu. So, kita mulai dari talentnya dulu. Thunderhunt adalah talent dari Vezio yang dimana Vezio akan mendapatkan satu stack yang bernama Flying Arius setelah dia melakukan 2 kali serangan. Yang artinya setiap serangan yang dilancarkan oleh Vezio itu sama dengan 0,5 stack. Dan maksimal stack ini itu 12 plus 1. Nah, plus satunya itu nanti kalian bakal lihat ya. Kalian juga memungkinkan Peugeot melakukan serangan lanjutan pada target yang telah ditentukan dan mengakibatkan wind damage sebesar 110% dari attack-nya Peugeot. Jika target yang ditarget sudah mati nih, maka Peugeot akan terpicu ke random enemy lah gitu. Damage yang dihasilkan tuh 60% dari attack-nya Peugeot. F2 ini juga bisa dipicu sekali setiap giliran, jadi mirip dengan talentnya Kafka gitu. Untuk ngeresetnya itu kalian harus masuk ke gilirannya Feijo lagi gitu. Kita lanjut ke basic attack. Ball Hunter, Feijo akan maju ke depan dan bakal nyerang musuhnya dengan gunblade-nya. Serangan ini mengakibatkan wind damage sebesar 100% dari attack-nya Feijo di level 6. Tapi di sini gue masih level 4 ya, jadi sekitar 80% ya dari attack-nya Feijo. Basic attack ini bakal nambah 0,5 stack untuk ultimate Feijo yang Flying Arius tadi tuh. Dan ini animasinya. Nah, ini F1-nya nih. Itu F1 dari talent. Kita lanjut ke skillnya. War X adalah skill dari Feijo yang dimana Feijo akan menyeret kapaknya lalu mengayunkannya ke musuhnya, mengakibatkan wind damage sebesar 200% dari attack-nya Feijo di level 10. Sama dengan base attack, skill ini kalau kita lancarkan bakal nambahin stack-nya itu 0,5. Tapi skill ini punya satu pasif lagi ya, yang dimana skill ini bakal otomatis melakukan F2 jika diluncurkan. Dan F2 ini juga akan nambahin stacknya Feijo 0,5. Yang berarti skill ini bakal nambahin satu stacknya Feijo kalau dilancarkan. Makanya kalau setiap gilirannya Feijo tuh mau kalian tuh ngeloncorin skillnya gitu. Yang intinya jadi SP boros gitu ya, negatif lah SP-nya gitu. Dan ini animasinya. Kita lanjut ke ultimate ya. Terrace Flip adalah ultimate dari Facial dan ini adalah salah satu nilai jual Facial yang paling besar menurutku. Dan juga damage tertinggi yang bisa dihasilkan Facial itu berasal dari ultimate-nya. Ultimate-nya ini sama dengan Acheron, jadi dia itu nggak perlu energi lah. Tapi dia menggunakan sistem stack, ya, dimana stack ini diambil dari Flying Arius, dari talentnya yang tadi. Jadi untuk mengaktifkan ultimate-nya kita butuh 6 stack Flying Arius. Setelah 6 stack kita bisa ngaktifin atau kita tunggu sampai 12 stack atau maksimal stacknya. Walaupun udah sampai 12 kalian tetap hanya bisa menggunakan 6 stack ya. Jadi 6 stack di awal terus 6 stack lagi itu disimpan kalau kalian mau ngaktifin ultimate-nya lagi gitu. Damage yang dihasilkan ini win, jelas lah dengan elemennya win, dan
damage yang dihasilkan tuh 700% dari attack-nya Fei Zhou. Ini di level 10 ya. Plus 160% attack-nya Fei Zhou untuk final attack-nya. Jadi dia 6 kali hit nih, habis itu lanjut ke final attack-nya yang dia mukul ke bawah. Ultimate Fei Zhou ini juga cukup unik ya, karena dia punya dua tipe. Yang pertama itu tipe Gunblade, yang kedua itu War Axe. Bedanya apa? Nah, di sini bedanya. Kita bisa lihat di bawah sini. Ini untuk Gunblade. Ini Gunblade ya, pertama ini. Fei Zhou bakal ngambilkan win damage sebesar 60% attack-nya pada target yang telah dipilih. Dan jika target itu berstatus weakness break, damage multiplier-nya itu meningkat 30%. Jadi untuk Gunblade ini cocok untuk musuh yang udah weakness break. Kalau yang War Axe itu kebalikannya. Dia bakal ngasih damage, total damage-nya sama 60%. Tapi yang ngebuat beda itu ini tidak berstatus weakness break. Jadi untuk ngebreaknya itu lebih cepat lagi kalau kita pakai ini. Oh ya, satu lagi spesialnya ultimate ini, dia bakal tetap bukan ngehancurin, dia bakal tetap ngurangin toughness musuh, weakness musuh, walaupun di musuh itu nggak punya weakness weak. Jadi mirip banget lah dengan Acheron gitu. Dan salah satu pasif dari Fei Zhou itu From Ship, yang dimana pasif ini berisi tentang ultimate Fei Zhou itu akan dianggap sebagai FUA, dan FUA itu CDM-nya naik sebesar 36%. Ini bakal mempengaruhi build relic dan statnya Fei Zhou sih nanti. Dan ini animasinya kita karena ini udah weakness break, jadi gue bakal pakai yang Gunblade. Nah, di sini ada pilihannya. Ini single target, single bullet. Ini yang War Axe, dan ini yang Gunblade. Kan di sini ada merah di sini. Nah, ini kan udah merah nih. Berarti ini yang paling kuat nih. Animasinya seperti ini. Dan ini final attack. Gitu. Ini untuk animasi War Axe-nya. Kayak di sini tadi kan yang sudah weakness break, yang single target dan Gunblade-nya yang menyala. Sekarang kalau masih ada weakness-nya, di sini yang War Axe-nya yang nyala. Sebenarnya kan tinggal tekan auto aja sih, dia bakal otomatis menyerang dengan tipe yang pas dengan musuhnya gitu. Ini animasinya. Dia pakai War Axe-nya sama, 6 hit juga, dan ada final attack. Ini yang aku bilang tadi, Ultimate Fei Xiao bisa ngurangin weakness bar sekalipun tidak ada weakness win di musuhnya. Oke, untuk prioritas talentnya sendiri, kalian bisa upgrade setinggi mungkin ke ultimate-nya, karena ini damage terbesar dari Fei Zhou, 60-70%. Terus kalian bisa lanjut ke talentnya. Dari talent kalian bisa lanjut ke skill, lalu kalau kalian banyak resource, kalian bisa upgrade untuk basic attack-nya. Tapi ini nggak wajib ya, kalau kalian pengen bom-bom resource aja. Terus dari trust sendiri, kalian udah bisa dapat 28% attack, terus 12% crit rate, dan 12,5% defense. Ini membantu banget lah untuk kalian nge-build Fei Zhou kalian, terutama di bagian crit rate-nya ya. Jadi kalian bisa boost ke CDM. Oke, kita masuk ke LC. Untuk LC-nya sendiri, selain signature-nya, kalian masih bisa pakai LC-nya Topaz atau LC-nya si Ratio. Kalau kita yang F2P pasti jelas kita pakai LC toko Herta yang kapal ini lah. Kalau kalian nggak punya atau toko Herta kalian udah kalian pakai untuk LC yang lain, kalian bisa pakai Swordplay dulu untuk awal-awal. Tapi habis itu kalian harus ngejar untuk si kapal karena perbedaannya itu cukup tinggi ya. Terus kalau ada yang nanya pakai LC Sing-nya si Selly atau Yanqing gimana? Menurutku pribadi
gue nggak larang, cuman tidak efektif. Kenapa? Karena LC Sale ini kayak itu cuman damage ultimate-nya doang yang naik, sementara Feijo ini F1-nya juga main gitu di damage-nya. Walaupun yang gue bilang tadi ultimate-nya adalah output terbesarnya, tapi F1-nya juga cukup besar, ya 30-35% damage-nya si Feijo lah. Terus untuk Yanjing ini gimana ya, kayak kalau kalian lihat sini tuh kayak bagus gitu, cuman kalau kalian lihat lagi di bawahnya ini, setiap 3 giliran nih, satu giliran efek ini dapat setiap 3 giliran itu kayak lama banget gitu. Jadi menurutku lebih baik pakai LC couple atau sekalian survey aja lah kalau kalian nggak punya si couple ini. Oke, kita masuk ke relic ya. Di sini gue nyaranin kalian pakai 4 set wind soaring karena ini best in slotnya untuk face show sendiri. Tapi kalau kalian emang belum story nih, belum sampai menoponi akhir, kalian pasti belum buka nih dua artefak ini, dua relic ini. Jadi kalian bisa pakai Grand Duke dulu di awal-awal, karena ini juga serangan lanjutan. Tadi yang ku bilang ultimate-nya itu bisa dikategorikan sebagai serangan lanjutan juga gitu, disebut serangan lanjutan juga, jadi masih bisa masuk. Tapi menurutku best on slotnya tetap wing outsourcing ini gitu. Jadi kalau kalian nggak punya dua-duanya nih, nah kalian bisa pakai kombinasi aja 2 attack atau 2 attack 2 F2 serangan lanjutan ini, atau 2 attack 2 win juga oke aja. Kita masuk untuk planner. Untuk planner sendiri best in slotnya adalah Duren. Kalian bisa pakai Salsoto kalau memang kalian belum farming Duren, atau kalian kalau nggak punya dua-duanya nih, Duren sama Salsoto, ya udah kalian pakai Special Station aja dulu. Tapi cepat-cepat farming deh, karena perbedaannya itu hampir 20% lah, apalagi ke Duren gitu. Dari sini ke sini tuh jauh banget bedanya. Untuk main statnya, body-nya itu kalian bisa pakai crit, terserah mau crit atau crit damage. Final stat kalian gimana aja, nanti kalau memang butuh crit ya pakai crit, kalau kalian butuh CDM ya pakai CDM. Terus untuk fitnya, gue mending ini kalian pakai speed daripada attack. Kenapa? Karena dari Feijo-nya sendiri itu udah banyak banget ngebuff attack-nya, jadi mending speed aja, karena Feijo ini juga pengen kalian itu untuk cepat ngelakuin serangan gitu, apalagi skill gitu. Jadi mending pakai speed aja gitu. Ya terserah sih, kalau misalnya start kalian yang speed jelek, kalian bisa pakai attack aja dulu di awal-awal sambil kalian farming. Terus untuk runnernya ini sebenarnya lebih cocok pakai win, cuman untuk Durenku itu masih jelek lah winnya, jadi aku pakai attack. Paling bagusnya itu win. Kenapa? Karena tadi sudah aku bilang Feijo itu banyak banget buff attack eksternalnya atau internalnya itu banyak banget. Jadi mending kalian pakai win bonus saja. Itu juga, karena kalau kalian pakai attack ini takutnya diminishing attack nanti, diminishing stat attacknya. Terus kalau ini ya ini jelas attack ya, mau pakai depth juga nggak mungkin, pakai HP juga nggak mungkin. Ya apalagi energy regen kan makin nggak mungkin kan. Yang penting pakai attack aja lah di sini. Ya emang harus pakai attack sih di sini. Untuk substatnya kalian bisa cari crit damage, habis itu speed, habis itu kalian bisa cari attack effect juga oke. Cuman attack percent juga oke lah di situ. Jadi cari aja yang paling bagus di substat kalian. Oke, kita masuk ke tim home ya. Kalau tim home Peugeot premiumnya jelas ya, tim IVC premium itu udah paling bagus. Tapi gue yakin deh kalian ini nggak, pasti banyak yang nggak punya premium tim IVC atau premium tim F2. Jadi gue bakal kasih alternatifnya. Yang pertama, kondisi kalian nggak punya Aventurin, kalian harus pakai apa nih gitu sustainnya. Kalian bisa pakai Fusion, atau kalian bisa pakai Gallagher, atau kalian bisa pakai Luocha. Pokoknya sustainnya itu yang nyerangnya itu bisa dari ultimate, ya harus dari ultimate sih, pokoknya yang banyak nyerang lah. Kayak Fusion kan ultimate nyerang, Aventurin si Gregor juga nyerang, terus si Luocha juga nyerang gitu, yang banyak nyerang lah. Kalau diantara selain tiga itu
kayak Lynx, kayak Natasha itu menurutku agak kurang. Tapi kalau emang gak ada opsi lain, ya pakai aja nggak apa-apa. Terus kondisi kedua itu kalau kalian nggak punya Robin, yang dimana ini harmoni memang diciptakan spesial untuk F2, kalian mau pakai apa? Nah, kalian bisa pakai One-nya juga oke. Kalau kalian nggak punya harmoni limited nih, kalian bisa pakai Brawl-nya juga oke. Kalau kalian memang nggak punya harmoni bintang 5, bisa pakai apa? Ya Asta. Kalian nggak punya pilihan lain selain Asta. Nggak mungkin kalian pakai Tingyun atau pakai HMC, ini kan nggak mungkin kan. Oke, kita lanjut. Kondisi ketiga yaitu nggak punya Topaz atau nggak punya Moze. Amit-amit nih kalian gacha 80 kali full dapat Vejo-nya tapi nggak dapat si Moze-nya, atau kalian memang nggak punya Topaz dan nggak punya Moze, kalian bisa pakai si March Han ini. Walaupun emang dibandingkan Moze sama Topaz, March Han ini agak kurang, tapi untuk endgame konten sekarang kayak MOC atau apa kali Tixedo itu masih tembus-tembus aja, masih kuat kok di sana. Ya, ini tim kom menurutku yang paling bagus sih kayak gini. Ini bisa kalian ganti dengan One Mei. Oke, segini dulu penjelasan tentang Vejo ya, kit-kitnya Vejo. Sorry kalau misalnya ada yang belibet kata-katanya atau yang keselepet dikit lah kata-katanya. Nah, ini panduan pertama juga, dan ini juga gue jarang gitu buat video panjang kayak gini. Dan kalau kalian tanya masih worth it kah gacha Vejo kalau nggak ada Robin lah, atau seberapa besar value gachanya si Vejo lah, itu sudah terjawab lah harusnya dengan bukan video sih, dengan penjelasan yang tadi. Jadi ya harusnya kalian tahu kalian harus gacha siapa. Tapi ingat sekali lagi, ini bukan game kompetitif, ini game gacha biasa. Terserah kalian mau gacha siapa. Kalau kalian suka karakternya ya gacha, kalian suka gacha Topaz ya gacha lah Topaz, gak usah mikirin lah ini meta atau enggak lah, peduli yang penting kalian fun lah main game ini. So, gue Raiden, sampai jumpa di video berikutnya, and ciao. Salam dari Yochin.